Dari sebuah rangkaian listrik di bawah ini, tentukanlah besar A kuat arus, B VAB, C tegangan jepit elemen. Jadi gini. Jadi ini namanya rangkaian listrik dengan arah putaran loop. Nah, jadi kita untuk yang A kita akan menggunakan hukum kedua Kirchhoff ya. Jumlah potensial listrik ditambah dengan jumlah tegangan atau potensial pada resistor itu sama dengan 0. Jadi ini adalah hukum 2 Kirchhoff. Soal ini sebenarnya kita akan menggunakan prinsip loop. Tunggu, kok nggak bisa dihapus ya? Nah, ada Kirchhoff. Jadi ini nanti kita misalkan arah arusnya itu searah jarum jam saja. Jadi nanti ini kan I ya. I-nya itu akan melewati R1, R2, R3 sama R kecil ini. Ya. Nah, jadi nanti arah loopnya itu searah jarum jam ini ya. Arah loopnya ini searah jarum jam. Maka nanti yang keluar dari kutub plus ini nih, I-nya, ini kutub plus itu yang panjang. I-nya itu keluar dari kutub plus. Nah, dia akan searah dengan arah loop. Kemudian arah dari E-nya itu nanti akan menemui negatif dulu. Nah, jadi gini, ini kalian harus lihat arah panahnya. Arah panah jalan nih kan. Jalan terus ke sini kan. Ini I-nya kan. Nah, kemudian arah loopnya kan juga mutar gini. Ternyata loop ini nanti akan menemui garis pendek dulu. Ini garis pendek loopnya. Garis pendek itu kan garis kutub negatif. Maka kalian tulis negatif 12 volt. Nah, ya. Jadi arah loop itu menentukan tanda plus dan minus pada E. Ketika arah loopnya ini ternyata berjalannya ketemu yang pendek dulu, berarti dia negatif ya. Ditambah I kali R. I-nya itu dikalikan dengan R siapa saja, R1. Kemudian nanti dia ke sini kan. Ini ketemu dengan ditambah R2, kemudian ditambah lagi dengan R3. Ini I-nya. I-nya. Kemudian ke sini lagi, ke sini I-nya juga. Nah, di sini dia akan menemui garis yang garis R kecil. Berarti kita tambah R kecil. Sama dengan 0, kan sudah habis, tidak ada R lagi. Berarti ini min 12 ditambah dengan I dikalikan dengan R1, 2 tambah 9 tambah 12 ditambah 1 sama dengan 0. Berarti ini kan min 12 pindah ke kanan jadi plus. 2 tambah 9 tambah 12 tambah 1 itu berarti 24. Berarti 24I sama dengan 12. Ini kan pindah ke kanan jadi plus ya. Berarti I sama dengan 12 bagi 24 sama dengan 1/2 atau I-nya sama dengan 0,5 ampere. Nah, inilah kuat arus yang mengalir pada rangkaiannya. Ingat, arah loop kita misalkan searah jarum jam. Kemudian arah arus itu keluar dari kutub plus nih. Maka nanti arah loop akan menentukan tanda plus dan min pada E. Ketika kalian berjalan dari loop ya, bukan dari I ya, dari loop itu ternyata kalian menemui garis pendek dulu. Berarti dia negatif. Oke? Kemudian untuk yang I-nya itu lihat dia melalui hambatan siapa saja, R1, R2, R3 dan R kecil. Jadi jumlahkan dulu semuanya. Oke, sudah. Selanjutnya itu matematika. Selanjutnya yang B. Yang B itu tegangan dari A ke B. Ini saya gambarkan aja dulu. Tegangan dari A ke B. Jadi kan A itu di sini, B itu di sini. Ini hambatannya tadi berapa ohm ya? 9 ohm. Ini 9 ohm.
Kemudian arah arusnya kan sudah ada di sini. I-nya kan tadi dapatnya 0,5 ampere ya. Berarti V dari A ke B itu adalah I kali R doang. Nih, dari A ke B. Berarti 0,5 dikalikan 9. Berarti sama dengan 4,5 volt. Nah, ini adalah VAB ya. Nah, kemudian yang agak ribet ini tegangan jepit. Ini harus digambarkan dulu semuanya nih, biar lebih paham aja. Nih, ini 9 ampere, 9 ohm ya. Ini 2 ohm, dan yang ini tadi 12 ohm ya. Yang 12 ohm ya. Nah, kan ada arusnya 0,5. Nah, oke. Jadi ini kalian cari tegangan pada rangkaian. Jadi kalian cukup gunakan rumus V jepit itu sama dengan I dikalikan R. I yang digunakan tuh adalah I pada rangkaiannya ini yang melewati rangkaian listrik ini. Jadi dia 0,5 dikali dengan R. R itu dijumlah semuanya. Nih, 2 ditambah 9 ditambah 12. Mengapa yang ini tidak ditambah? Yang di bawahnya sebenarnya ada R kecil ya. 1 ohm ya. Kan V-nya tadi dapatnya ini 0,5. V-nya enggak tahu berapa. E-nya yang tahu. E-nya 12 volt. Ini V jepit itu adalah tegangan pada rangkaian. Jadi tegangan pada rangkaian itu kalian tinggal hitung I kali R, berarti 0,5 dikalikan dengan jumlahkan, berarti ini nanti 23 ya. Ya, 23. Nah, berarti V jepitnya itu sama dengan 11,5 volt. Ya, 11,5 volt. Jadi inilah dia jawabannya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti ya. Jadi arus yang melewati ini sebesar arus tegangan yang ada pada elemennya atau tegangan jepitnya itu adalah 11,5 volt. Nah, sekian pembahasan soalnya, semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang mencari pembahasan soal ini juga. Jadi makin tambah banyak terbantu, jadi channelnya juga makin tambah berkembang ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dadah.